Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab ini, kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Melalui materi ini, kita akan mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan seorang muslim, agar hidup kita selalu sesuai dengan ajaran Islam. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki ke materi, saya akan menampilkan video animasi terlebih dahulu. Ada seorang anak dan ibu yang sedang berbelanja ke minimarket. Simak videonya ya teman-teman. Seorang anak perempuan umur 10 tahun bernama Sasa baru saja bangun dari tidurnya. Sasa merasa lapar dan meminta Ibu Sarti memasak daging rendang untuknya. Karena bahan membuat rendang tidak ada, Sasa dan ibunya pergi ke supermarket untuk membeli bahan-bahan masakan rendang. Di hari Minggu pukul 6 pagi, Sasa baru saja bangun tidur dan merasa kaget karena tiba-tiba sudah siang. Udah jam berapa ini? Perutku kok lapar banget ya. Sasa udah bangun, kirain masih tidur. Anak perempuan tidak boleh bangun siang-siang. Iya udah Bu, Sasa udah lapar banget. Ibu masak apa hari ini? Yah, ibu belum sempat masak tadi. Mau makan apa, Sa? Aku pengen makan daging rendang, Bu. Ya udah, nanti ibu beli dulu bahan-bahannya di supermarket ya. Sasa ikut ke supermarket, Bu. Ya udah, sekarang siap-siap, nanti kita berangkat. Sasa dan Ibu Sarti sedang berada di supermarket. Ih, kita udah sampai di supermarket. Iya, Sa, ayo kita masuk. Bu, minuman ini kelihatannya enak, warnanya juga bagus. Pasti rasanya enak kan, Bu? Sasa pengen ambil ini ah. Nih, kita coba lihat ya. Ada tulisan alkohol di minuman ini. Itu berarti minumannya tidak halal untuk dikonsumsi kita. Walaupun kelihatannya enak, tapi alkohol bisa merusak tubuh Sasa. Ibu dan Sasa menelusuri lorong. Oh gitu, Bu. Yaudah, Sasa nggak jadi ambil. Sasa mau ambil susu Indomilk aja deh, Bu. Nah, kalau susu Indomilk tidak apa-apa, Sa. Halal dan aman untuk dikonsumsi. Di bagian daerah daging, Sasa melihat daging dengan gambar babi. Ibu, itu ada daging babi. Bisa untuk membuat rendang tidak, Bu? Daging babi itu tidak boleh kita makan, Sa. Hukumnya haram kalau dikonsumsi umat Islam. Di dalamnya terdapat cacing pita yang merusak tubuh kita. Kirain Sasa boleh. Jadi semua makanan dan minumannya haram dapat merusak tubuh kita ya, Bu? Iya, betul sekali, Sa. Karena di dalam makanan dan minuman haram terdapat zat-zat yang bisa membahayakan tubuh kita. Contohnya itu seperti alkohol, hammer, daging babi, bangkai, dan masih banyak yang lainnya. Berarti kita harus teliti ya, Bu, dalam memilih makanan dan minuman. Iya, penting sekali untuk kita dalam memilih makanan dan minuman. Harus lihat terlebih dahulu apakah ada label halal atau baik tidak untuk dikonsumsi. Jadi kalau buat rendang, kita pakai daging apa, Bu? Ibu mau pakai daging sapi. Yuk kita cari daging sapi dan bumbunya di sebelah utara. Setelah Sasa dan ibunya selesai belanja bahan dan bumbu yang diperlukan untuk membuat rendang, akhirnya memutuskan untuk membayar dan membawa pulang ke rumah. Oke Bu, jadi ini keseluruhan pembelanjaan Ibu semuanya 100.000 ya Bu? Iya Mas, ini uangnya ya. Rendang dan beserta masakan lainnya sudah matang dan siap untuk dinikmati. Ibu, rendangnya enak banget. Sasa suka sekali. Ya Sasa, ibu senang sekali melihat kamu lahap makannya. Ibu, kenapa kita harus memilih makanan yang halal dan baik? Iya, kita harus selalu memilih makanan yang halal dan baik untuk kesehatan kita. Allah memberikan petunjuk agar kita bisa menjaga diri dari hal yang tidak baik. Oh iya Bu, aku sudah paham sekarang. Jadi kita harus selalu membaca label dan memeriksa apakah ada bahan yang tidak halal di dalamnya ya. Betul, Sa. Kita harus selalu hati-hati dan teliti dalam memilih makanan. Apalagi sekarang semakin banyak produk impor yang belum tentu ada label halalnya. Iya Bu, aku akan selalu ingat itu. Dan aku juga akan mengajak teman-temanku untuk memilih makanan yang halal dan baik bagi kesehatan mereka. Betul, Sa. Sesuatu yang kita tahu baik, alangkah baiknya kita menyebarkan informasi tersebut terhadap orang lain juga.
dari video yang telah saya tampilkan. Apa sih itu halal dan haram? Di sini saya akan menjelaskannya lebih lanjut. Disimak ya. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Nah, sedangkan haram adalah sesuatu yang atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan dalam syariat Islam. Adapun dasar hukum halal dan haram itu ada 3 ya teman-teman. Ada Al-Quran, Al-Hadis, dan juga ijtihad. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 87 yang berartinya bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Yang kedua ada Al-Hadis. Al-Hadis atau As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah kitab suci Al-Quran dalam menetapkan hukum dan peraturan agama, termasuk masalah halal dan haram. Al-Hadis atau Al-Sunnah berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran, menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas dalam Al-Quran, dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Selanjutnya sebab-sebab halal dan haram. Yang pertama ada zat asal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi. Mengapa babi, darah, dan bangkai Allah haramkan? Nah, tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui dengan penciptaannya mana yang baik dan mana yang buruk untuk manusia. Allah melarang tentu karena Dia sayang kepada kita. Apabila setetes benda haram bercampur dengan benda yang halal, maka semuanya akan menjadi haram. Misalnya, benda apapun yang dicampurkan atau tercampur dengan zat dari babi, maka benda tersebut haram dimakan, diminum, ataupun dipakai oleh umat Islam. Sebab yang kedua adalah sifat asal. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, julid, atau syirik diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang dilakukan sifat buruk, jahat, judi, atau syirik, walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun tetap haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219, yang artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka nafkahkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu memikirkannya. Yang ketiga adalah proses. Halal atau haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya halal atau haram. Kecuali sesuatu yang asal zat dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal, walaupun prosesnya bagus dan benar. Adapun penerapan hukum halal dan haram. Nah, setelah kalian tahu dan paham tentang hukum halal dan haram, maka harus berusaha menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan dalam sikap. Penerapan hukum halal dan haram sebelum secara menyeluruh dalam berbagai bidang kehidupan. Halal dan haram masih dikhususkan hanya dalam urusan ibadah pokok.
ketika berbuat sesuatu yang buruk. Umumnya sikap kita tidak merasa berdosa telah melakukan tindakan yang dilarang. Misalnya, ketika kalian makan nasi tidak dihabiskan, nasi sisa dibuang ke tempat sampah. Pernahkah kalian berpikir bahwa perbuatan tersebut termasuk haram hukumnya karena memubazirkan makanan? Kalian harus mulai membiasakan penerapan halal dan haram, mulailah dari sikap mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemaksiatan seluruh makhluk. Yang kedua, penerapan dalam perilaku. Apakah hukum perbuatan membuang sampah sembarangan menurut Islam halal atau haram? Kalau kalian sudah paham definisi halal dan haram, insya Allah kalian sudah tahu bisa menjawab atau menilai. Membuang sampah sembarangan termasuk perbuatan buruk, zalim kepada lingkungan, dan bisa merugikan orang lain. Karena berawal dari perbuatan inilah terjadinya bencana yang menyengsarakan orang lain. Tetapi belum ada yang menghukuminya dengan haram, sehingga banyak perbuatan yang merugikan diri, orang lain, dan lingkungan. Tetapi pelakunya tidak menyadari bahwa perbuatan seperti itu termasuk haram. Yang ketiga, penerapan dalam konsumsi. Kesadaran masyarakat muslim untuk mengkonsumsi produk halal semakin meningkat. Untuk menjamin semua produk benar-benar halal, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal? Untuk mendapatkan sertifikat halal, suatu produk harus diperiksa oleh lembaga pemeriksa halal seperti lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Pemeriksaan meliputi bahan, alat, tempat, dan proses pembuatan. Setiap produk apapun yang sudah bersertifikat halal akan mendapat label halal yang ditempel atau dipasang pada kemasan atau tempat lain. Inilah yang harus menjadi pilihan umat muslim. Mengonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram hukumnya wajib ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan materi mengenai halal dan haram yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.